kembali lagi di My Sassy Girl. Kali ini di episode 10 ya. Semalaman Gyunwoo tak bisa tidur hingga kini ia terlihat sangat mengantuk sekali. Pagi itu juga ibunya memberikan obat untuknya. Setelah itu mereka berjalan-jalan bersama di pasar. Saat melihat cincin giok, Gyunwoo pun teringat akan sang putri. Saat itulah ia terlihat sangat bengong sampai ketika ibunya bertanya tentang tusuk rambut yang baik, ia pun tak menjawabnya. Setelah membeli itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di jalan, Gyunwoo melihat seorang wanita dikerudungi oleh pakaian. Ia mengira itu sang putri, namun buru-buru ia tepis pikiran itu. Ibunya mengajak Gyunwoo untuk makan dan minum bersama di sebuah tempat makan. Ia berencana memamerkan anaknya ini kepada teman-temannya. Saat itulah tiba-tiba ada beberapa gadis yang membincangkan tentang keburukan sang putri. Ibunya pun bertanya hal itu kepada Gyunwoo. Gyunwoo hanya menjawab kalau itu hanyalah rumor. Saat itu tiba-tiba terdengar suara seorang gadis berteriak di luar. Gyunwoo pun langsung membalikan kepalanya. Suara gadis itu ternyata suara sang putri yang sedang mencegah seseorang yang tengah mabuk naik ke atas kuda, karena itu akan membahayakan pengguna yang lainnya. Karena pria mabuk itu enggan turun dari kudanya, sang putri pun memaksa dengan menyeret tali kekang kuda, hingga kuda itu ketakutan dan mengangkat kakinya. Sang putri yang dalam bahaya buru-buru ditolong oleh Gyunwoo. Sempat bertatap muka sebentar lalu sang putri hendak pergi, tapi buru-buru ditangkap olehnya. Gyunwoo juga buru-buru memanggil para pengawal di sana. Sang putri mengira kalau ia akan dilaporkan, tapi ternyata Gyunwoo melaporkan pria yang sedang mabuk tadi. Gyunwoo mencoba mengajak putri kembali ke istana, tapi dia menolaknya. Ia mengatakan kalau ia memiliki janji yang sangat penting. Ia pun memohon kepada Gyunwoo. Tapi tetap saja Gyunwoo tak ingin putri kembali dalam masalah. Ia memaksanya untuk kembali hingga terjadi percekcokan di antara mereka. Dan tak sengaja putri menjatuhkan surat yang ia dapatkan. Gyunwoo pun membacanya. Ia tahu kalau surat itu berasal dari Min Yu-hwan yang mengajaknya bertemu dengan sang putri. Merasa patah hati, Gyunwoo tak bisa menghentikan kepergian sang putri. Sampai ia teringat kata-kata dari orang yang ia temui. Siapapun yang bertemu dengan Min Yu-hwan akan dihukum dengan sangat berat tanpa terkecuali. Di kedai minum, ibunya Gyunwoo merasa sangat kesal karena ditinggal begitu saja oleh anak kesayangannya. Terlebih ketika teman-temannya datang dan mengatakan kalau anaknya tak peduli kepadanya. Setelah ia pulang, ia pun melampiaskan kekesalan itu dengan bercerita kepada adik Gyunwoo. Kedua pelayan setia putri mendapatkan surat yang ditinggalkan putri di sana. Kini mereka mengetahui kalau ia tak berada lagi di istana. Di saat seperti itulah tiba-tiba Ratu datang, membuat mereka sangat kepanikan. Ratu mengatakan kalau ia membawa makanan yang ia buat sendiri khusus untuk putri. Makanan itu ternyata adalah makanan yang ditaburi bakaran jimat untuk mempengaruhi putri, supaya Ratu bisa hamil. Ratu bersikeras ingin menyuapi sendiri sang putri untuk memastikan putri akan memakan buburnya itu. Namun ia dicegah oleh dua pelayan setia putri ini. Saat ia hendak menerobos, tiba-tiba raja datang menghentikannya. Karena raja telah memesan kalau siapapun tak boleh masuk ke ruangan putri, termasuk ratu. Kedatangan raja yang tiba-tiba tadi bisa membantu kedua pelayan putri ini. Keadaan tegang yang sudah dilewatinya membuat ia kelaparan dan memakan makanan yang disediakan untuk putri itu. Tapi pengawal lain mengatakan siapa tahu di dalam buburnya terdapat racun. Ia pun buru-buru ingin memuntahkannya. Di tempat di mana sang putri bisa menemui Min Yu-hwan, ia terus menunggu, tapi ia tak kunjung juga datang. Di sisi lain, Dayun bersama pembantunya pergi ke toko buku. Ia sadar di sana ternyata ada teman-teman dari Gyunwoo. Dengan panik, supaya bisa menghindari mereka, ia pun segera mengambil buku yang ada di hadapannya. Pemilik toko buku sangat kaget ketika melihat buku yang dipilih oleh Dayun itu adalah buku tentang hubungan suami istri.
Meski begitu, keberadaan Dayun tetap diketahui oleh teman-teman dari Gyunwoo ini. Ia pun diajak ke ruang tempat kerja mereka. Kesempatan ini dipakai oleh Dayun untuk mencari informasi tentang wanita yang selama ini berada dengan Gyunwoo. Hanya saja ia tak berhasil mendapatkan informasi apapun karena memang teman-teman Gyunwoo ini tak tahu tentang siapa itu sebenarnya Hye Myung. Di perjalanan pulang, Gyunwoo melihat selebaran yang ditempel tentang pengumuman penangkapan Min Yo Hwan dan hukuman berat bagi siapapun yang bertemu dengannya. Mengetahui kalau putri akan bertemu dengan Min Yo Hwan, Gyunwoo pun menjadi sangat khawatir. Ia bergegas berjalan di tengah-tengah pasar untuk mencari sang putri. Di sisi lain, Panglima Kang sedang mengincar seseorang yang tanda-tandanya sama seperti para pengacau yang menyebarkan berita tentang putri malam itu. Kini ia mengikuti orang mencurigakan itu sampai ia masuk ke sebuah penjualan daging. Putri Hye Myung akhirnya sampai di sebuah tepi sungai. Di sini ia menunggu kedatangan Min Yo Hwan. Di dalam pasar sendiri, Gyunwoo melihat seseorang yang menggunakan tudung dengan ciri-ciri seperti Min Yo Hwan. Ia pun terus mengikutinya. Orang yang mengundang putri keluar istana pun kini berada di hadapan sang putri. Awalnya putri mengira kalau itu adalah Min Yo Hwan, padahal dia adalah anak buah dari Jung Ki-jun yang ingin mencelakainya. Jung Ki-jun dan para pengikut setianya kini sedang berpesta karena mereka berpikir mereka akan berhasil menyingkirkan putri hari ini. Anak buah Jung Ki-jun ini memaksa putri untuk mengikutinya. Saat putri hendak pergi, ia pun disodorkan oleh sebuah pedang di lehernya. Tak lama seseorang tiba-tiba melemparkan sebuah pisau mengenai tangan penjahat itu. Itu ternyata adalah Panglima Kang yang bergegas menolong sang putri di sana. Ia segera menyuruh putri untuk pergi, sementara ia melawan si penjahat yang disuruh oleh Jung Ki-jun. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka, sampai akhirnya pedang dari si penjahat mengenai perut dari Panglima Kang. Si penjahat itu pun kembali menyusul sang putri di antara keramaian orang-orang di pasar. Saat itulah putri buru-buru ditangkap oleh Gyunwoo dan bersembunyi dari orang yang mengejarnya itu. Setelah berhasil lolos, mereka pun saling bertatapan karena putri heran kenapa bisa Gyunwoo ada di sana menyelamatkannya. Nah, itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton episode yang lainnya di channel ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Bye-bye.